Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 090. Maafkan aku, Isaknya begitu bersalah. Tidak apa-apa, Mas, maafkan. Sekarang udah selesaikan masalahnya. Mas ingin istirahat. Kepala Mas pusing serta seluruh tubuh Mas sakit semua. Apalagi tenggorokan Mas gatal. Hingga terus-terusan batuk. Aku obatin Mas sekarang. Ikram mengangguk lemah. Kini dia tidak memiliki tenaga lagi selain membaringkan tubuhnya di atas kasur. Malam ini begitu banyak ujian untuknya padahal ia sedang kesakitan. Akan rasa pusing yang sejak tadi tidak bisa hilang. Sekali lagi maaf. Aku istri yang tidak becus. Seharusnya ketika suami sakit aku mengurusnya tapi aku malah menambahkan luka begitu parah pada tubuh Mas. Aku, Hicks. Maafkan aku Mas. Ikram mengusap air mata istrinya lagi. Mas bilang gak apa-apa sayang. Jangan menangis lagi. Mas gak suka. Yulia mengangguk, dia yang sedang memberikan salep serta plester pada luka suaminya seketika terhenti saat suaminya menarik dagunya hingga kini ia harus menatap wajah suaminya yang begitu dekat dengannya. Bibir kamu berdarah sayang. Aku tanpa sadar menggigitnya tadi Mas. Ikram berdecak lalu menghapus darahnya dengan ibu jarinya. Jangan menyakiti diri. Kamu sendiri lagi. Udah kan obatin Masnya. Sekarang tidur. Buru-buru Yulia naik ke atas kasur lalu merebahkan tubuhnya di samping suaminya. Kamu kedinginan. Mau pakai baju aja. Yulia menggeleng, memeluk erat tubuh kekar suaminya. Seperti ini udah nyaman. Iya hampir saja lupa. Maaf sudah memperlakukan kamu seenaknya di kamar mandi tadi. Mas tidak ingin melakukan, Mas terpaksa karena kamu ingin pergi tadi. Apalagi Mas gak mau banyak debat sama kamu, kepala Mas benar-benar pusing. Yulia mendongak lalu mengelus rahang suaminya dan mengecupnya. Aku menyukainya. Kalau aku marah-marah lagi Mas bisa lakukan cara itu agar aku gak bisa memberontak seperti tadi. Ikram mengangguk lalu mengecup pundak istrinya dan menggesekkan hidungnya di sana. Ikram berbatuk lagi, lalu mulai memejamkan kedua matanya. Sepertinya esok pagi hatinya akan baik-baik saja. Mungkin. Semoga saja. Rokok dihisap begitu kuat oleh seorang pria yang hanya memakai kimono berwarna putih menutupi tubuhnya. Keringat di wajah dan seluruh tubuhnya keluar. Inilah nikmat dunia yang gue rindukan, gumamnya, mengambil wine di atas meja lalu meminumnya dalam satu kali tegukan. Arthur, apa ini sudah pagi? Ucap dari seorang wanita dengan suara manjanya keluar. Dia bangkit lalu memeluk tubuh kekasihnya itu dari belakang. Manda lepas. Gak mau. Aku rindu kamu. Akhirnya kamu bisa bebas dari penjara setelah sebulan 3 minggu ini terkurung di sana. Arthur Relandiza Smith, pria tampan namun hatinya gelap itu tersenyum sinis lalu dia mengangkat tubuh Manda untuk duduk di pangkuannya. Rindu. Kalau lo rindu sama gue, kenapa lo gak pernah sekalipun jenguk gue waktu di penjara? Gue tahu lo rindu uang gue kan? Manda merintih kesakitan saat tangan kasar Arthur meremas pinggangnya. Ia berusaha tetap tenang walaupun tidak dipungkiri pria ini sudah gila, mau bagaimana lagi ia mencintainya. Lebih tepatnya mencintai uangnya dan juga paras tampannya ralat ada yang begitu tampan dari Arthur, yaitu suami Yulia. Mengingat ketampanan suami dari mantan sahabatnya itu membuat tubuh Manda menegang, dia sesaat mengabaikan rasa sakit yang diberikan Arthur karena imajinasinya. Membayangkan senyuman Ikram yang begitu memabukkan untuknya. I'm sorry baby, aku sibuk mencari uang karena kamu selama ini tidak memberikanku uang. Lo sibuk jal diri heh. Manda tergelak, tidak membantah karena perkataan kekasihnya ini memang benar. Di dunia ini aku butuh uang Arthur.
Apa kamu lupa aku harus selalu memakai barang branded tiap harinya? Sayang sekali tubuh seksi serta wajah cantikku ini jika memakai barang murahan. Manda tidak pernah mengaca. Dia terlahir dari keluarga miskin tapi ingin menjadi orang kaya. Tentu dengan menjual tubuhnya pada pria hidung belakang. Tidak masalah hanya tubuhnya asalkan ia mendapatkan uang dan bisa memakai pakaian mahal. Hanya orang bodoh yang tidak tertarik dengan uang Arthur. Kemarin aku menghabiskan uang 50 juta untuk perawatan dari Om Bian. Lihat wajahku begitu cantik dan bersinarkan. Arthur menatap dalam wanitanya. Lo semakin cantik dengan perawatan ini, Manda. Manda tersenyum lebar, ia memang cantik. Tapi, pria itu kini menatapnya dengan sinis. Yulia lebih cantik daripada lo. Dia tidak pernah sekalipun perawatan, wajahnya benar-benar cantik alami dari lahir dibandingkan lo yang cantik hasil perawatan. Sayang sekali perawatan sekalipun, menghabiskan ratusan juta lo tidak bisa menyaingi kecantikan Yulia. Wajah Manda memerah, hatinya panas akan kata-kata Arthur yang begitu mengagungkan mantan pacarnya yang meninggalkannya itu. Tapi Yulia sudah menikah Arthur. Apa kamu tidak ingat siapa yang memenjarakan kamu? Yulia hanya perempuan murahan yang sekarang bisa hidup mewah dari hasil kerja suaminya. Aku yakin suaminya tidak menyukainya, dia hanya pura-pura menyukainya di depan orang lain. Arthur tertawa kencang. Ikam, pria itu yang memenjarakan gue. Tapi lihatlah dengan uang gue bisa keluar walaupun gue harus dipenjara 1 bulan lebih. Sial, pria itu benar-benar. Gue menyesal karena tidak memutuskan urat nadinya dan malah menusuk perutnya. Dia bukan hanya merenggut milik gue, tapi menghancurkan hidup gue. Manda sekarang berteriak histeris saat lengannya terluka akibat puntung rokok dari Arthur. Lo Arthur berani-beraninya lo buat luka di lengan cantik gue. 10 juta heh. Kemarahan Manda seketika lenyap. Dia tersenyum lebar mengabaikan sakit di lengannya dan kini dia malah mulai melancarkan aksinya. Arthur tersenyum miring melihatnya. Hentikan, perintahnya membuat Manda berhenti. Walaupun kesal karena lagi dan lagi nama Yulia yang terucap di bibir kekasihnya ini. Ambil cek kosong di atas nakas lalu pergi sekarang. Hari ini gue ingin menyusun rencana untuk mendapatkan milik gue kembali. Gue gak akan pernah berhenti mendapatkannya. Arthur, kenapa kamu begitu terobsesi ingin merasakan mantan kekasihmu itu? Tubuhnya jelek, lebih indah aku. Arthur tertawa kencang. Sial, perkataan Manda membuat perutnya geli. Lo harus sadar diri. Lo cuman kekasih bayangan gue yang gue butuhkan di saat gue butuh tubuh lo. Sedangkan Yulia, dia hati gue. Lo dan kekasih gue berbeda level, Iyo sejak dulu dan sekarang selalu ada di bawahnya. Tubuh lo bagus Manda, tapi penuh dengan jahitan karena lo sering operasi. Gue gak suka ada lecet sedikit pun. Sedangkan tubuh Yulia murni, tidak ada satu kecacatan pun. Kamu seakan-akan sudah tahu seluruh tubuh Yulia. Yulia pernah bilang padaku, kamu belum meru-aknya. Bibir Arthur menyeringai. Gue udah lihat tubuh indahnya. Gue pria yang pertama kali melihat tubuhnya. Haruskah gue ceritain ke lo? Manda mengangguk, dia penasaran karena mantan sahabat itu mengatakan dia tidak pernah lebih dari sekedar pelukan dan ciuman selama berpacaran dengan Arthur. Tepatnya malam kelulusan, ucap Arthur memulai cerita sambil meneguk wine yang dituangkan oleh Manda. Kita mengadakan party di markas bersama geng Red Black. Gue memberikan obat tidur di minuman Yulia. Malam itu dia begitu cantik dengan dress hitam membuat gue semakin ingin menikmatinya. Dan obat itu bekerja. Dia pingsan, gue membawanya ke kamar. Membuka seluruh pakaiannya,
mengkum tubuhnya yang beraroma vanila. Namun kenikmatan gue harus hancur saat si Barasia andobrak pintu kamar gue. Rahang Arthur terkepal kuat, padahal malam itu ia sudah ingin melakukannya tapi Bara datang. Sial, mengingat kejadian itu buat gue marah. Padahal gue udah bilang gue akan menikmati tubuh Yulia, setelah itu Bara bisa menikmati tubuh. Dia cintai sama Yulia, tentu seharusnya bakalan setuju. Tapi, sial, dia malah menghajar gue habis-habisan. Setelah itu dia membawa gadis gue pergi. Namun gue lega karena Bara tidak menceritakan semua kejadian itu pada Yulia. Mungkin karena takut Yulia terluka akibat tindakan gue. Ah, si Bara munafik. Dia cinta Yulia tapi di saat kesempatan ingin merasakan tubuhnya dia malah melindunginya. Arthur berbeda dengan Bara. Arthur mencintai Yulia namun ingin merukanya. Sedangkan Bara mencintainya namun ingin melindunginya. Pantas saja setelah malam itu kamu datang ke kamarku dengan kondisi babak belur. Paginya Yulia menceritakan jika dia tidur di rumah Bara. Sekarang bukan hanya Bara tapi pria bernama Ikram merebut apa yang gue miliki. Dia hanya pria beruntung yang menikah dengan kekasih gue. Sejak awal Yulia milik gue, bukan milik siapapun. Gue akan memiliki Yulia bagaimanapun caranya. Setelah kamu berhasil menyentuh Yulia, memang apa yang akan kamu lakukan? Dia sudah tidak cinta lagi padamu, Arthur. Manda berucap. Dan dengan tatapan penuh obsesi di mata Arthur, dia menjawab. Setelah menikmati tubuhnya, gue membuangnya. Gue akan mengurung dia sampai dia hamil anak gue, setelah itu membawanya pergi. Menjauh dan hidup bersama menjadi keluarga yang bahagia. Lo tahu gue kan sekali candu akan tetap candu seperti tuh hal lo ini. Nanti setelah Yulia berada di genggaman gue, lo juga harus ikut karena hanya lo satu-satunya wanita yang bisa membuat gue puas. Gila. Hina Manda, lalu dia tertawa akan kegilaan pria yang berstatus kekasihnya ini. Ralat rekening berjalannya ini. Thanks, pujiannya baby. Trak. Suara pisau ke papan kayu terdengar saat tangan seorang perempuan tengah mengiris bawang dan bumbu lainnya. Yulia, perempuan yang memakai celana sebatas paha dengan bagian atas memakai hoodie hitam karena cuaca pagi ini yang begitu dingin, tengah memasak nasi goreng. Sendirian? Tentunya tidak, mana mungkin ia sendirian memasak tanpa pengawasan yang ahli. Masak. Walaupun sudah belajar bersama Umi Husna, ia masih belum bisa menguasai dapur. Mas Ubi, aku udah mengiris bawang sama cabainya. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Seorang pria yang memakai kemeja putih itu berbalik lalu mengambil bahan yang sudah istrinya potong, lalu dia menuangkannya ke katel yang berisikan sedikit minyak goreng yang sudah panas. Sini, sekarang kamu masak. Sama jangan lupa tambahin bumbu penyedap rasanya. Yulia mengangguk antusias lalu mulai memasak nasi goreng. Dia mengaduk bumbunya dengan susur lalu menuangkan nasi juga kecap serta bumbu penyedap lainnya ke sana. Iya, pernah diajari Umi Husna memasak nasi goreng walaupun belum ahli. Garamnya setengah sendok aja, gak usah banyak-banyak, tahan Ikram saat istrinya ingin memberikan sendok kedua berisikan garam. Yulia meringis lalu kembali mengaduk nasi gorengnya lagi. Bibirnya tersenyum lebar saat tangan kekar suaminya mulai mengumpulkan rambutnya yang tergerai. Rambutnya ini sungguh mengganggunya jika tidak ia ikat. Mas Ubi, sekarang cobain. Ikram membuka mulutnya meminta untuk istrinya menyuapinya. Sesaat kemudian nasi goreng masuk ke mulutnya. Gimana? Yulia menatap suaminya penuh harapan. Ikram tidak menjawab. Dia memberikan 10 jari tangannya membuat mata Yulia semakin berbinar. Enak berarti. Masya Allah, istri Mas tambah pintar masaknya sekarang ya. Yang ngajarin Umi Husna.
Umi benar-benar hebat. Nanti aku akan belajar lebih dalam lagi masak rendang daging agar Mas betah dengan masakan aku. Sekarang ini aku hanya bisa buat nasi goreng, Indomie, telur mata sapi sama panasin air. Masih banyak lagi yang harus aku kuasai, hehehe. Ikram mengangkat pinggang istrinya lalu mendudukannya ke sisi wastafel. Jangan terlalu berusaha keras, pelan-pelan aja sayang. Kamu juga harus fokus belajar di pesantren. Yulia memajukan wajahnya lalu menggesekkan hidungnya dengan hidung mancung suaminya. Iya siap Mas Ubil, tapi sekarang Mas udah lebih baik atau masih sakit? Pusing Mas. Gimana? Dia menyentuh kening juga leher suaminya, suhu tubuh suaminya normal membuatnya lega. Gak pusing lagi, kamu yang ngurus Mas tadi malam. Syukron kasiron istriku. Aku ngurusin Mas Ubi. Yulia meringis sambil menggaruk kepala bagian belakangnya, lalu menyentuh luka di wajah suaminya yang terlihat masih memar. Bukannya aku pukulin. Mas, ya. Kamu lupa. Malam tadi Mas demam tinggi, terus kamu yang kompresin Mas. Yulia seketika ingat. Dia tiba-tiba ingat saat suaminya mengigau nama Jingga bukan dirinya. Seketika moodnya buruk. Ia berusaha melupakan bayangan itu malah harus diingatkan lagi oleh suaminya. Waktu demam malam tadi Mas mengigau nama Jingga, sahut Yulia dengan raut wajah datar. Iya kamu juga bilang tadi malam sama Mas, walaupun Mas gak ingat. Aku mau nanya boleh? Yulia takut-takut. Dia takut akhirnya akan bertengkar lagi dengan suaminya jika masalah ini diungkit. Tapi rasa penasarannya harus terjawab agar rasa menyesakkan yang perlahan kembali hadir hilang di hatinya. Boleh Zaujati. Kenapa gak nama aku yang Mas igaukan saat Mas demam tadi malam? Kata Mas aku. Waktu di rumah sakit waktu itu mengigaukan nama Mas, kenapa Mas enggak? Ikram meringis merasa bersalah. Dia mengambil tangan istrinya lalu mengecupnya beberapa kali dengan raut wajah penuh sesal. Maafkan Mas ya sayang. Hati kamu pasti sakit karena Mas memanggil nama perempuan lain di saat Mas sedang sakit, sesalnya. Yulia hanya diam. Jujur saja hatinya sesak saat itu, bahkan sekarang pun masih terasa. Lah juga sampai menangis saking sakit hatinya karena suaminya memanggil nama perempuan lain. Mas Ubi beneran gak ada perasaan suka sama perempuan yang pernah menjadi bagian masa lalu Mas di Kairo. Karena Mas tadi malam memanggil nama Jingga penuh kerinduan. Kata Kak Aisyah dulu. Dia pernah berkata, kalau kita sedang sakit dan memanggil nama seseorang itu artinya kita merindukan orang itu atau karena perempuan itu sangat berarti untuk kita. Ikram ingin menjawab tapi dia takut istrinya sakit hati akan jawabannya. Haruskah ia jujur? Jawab Mas, jangan diam. Aku bertanya karena aku ingin jawaban dari Mas langsung. Lebih baik jujur padaku daripada nanti kita bertengkar lagi, tegasnya. Ikram masih diam, tidak menanggapi perkataan istrinya. Dia malah membawa istrinya pergi ke ruangan makan, tak lupa membawa nasi goreng buatan istrinya. Cek, jawab Mas. Jangan buat aku marah lagi. Kini wajah Yulia merah paham. Dia marah sekarang. Ini nih alasan kita saling bertengkar lalu menjauh. Kita gak terbuka Mas, kalau kayak gini jadinya hubungan kita gak ada kemajuan. Mungkin aja kalau kita gini terus kita bisa pisah. Mas mau kita pisah? Hah? Sayang. Akhirnya Ikram mengeluarkan suaranya. Yulia menghela napas panjang. Terbuka sama aku Mas. Mas tahu perasaan cinta rasanya bagaimana. Mas gak cinta sama Jingga, kamu harus tahu itu. Tapi walaupun Mas gak cinta sama dia, Mas merindukannya. Maaf, Mas ketika sakit selalu merindukan Jingga karena saat di Kairo hanya dia yang bisa mengobati Mas. Dia seorang dokter yang sedang masa koas dulunya.
Setelah terkena kanker otak dia berhenti dari pekerjaannya. Ternyata ini alasannya. Hati kecil Yulia sedikit tak terima. Tapi ia harus apa? Bahkan, setelah dipikir-pikir lagi masa lalunya lebih parah dari masa lalu suaminya. Kamu sakit hati kan? Pakai nanya lagi. Teriak batin Yulia. Maaf. Yulia kembali menghela napas panjang. Kalau perempuan lain di posisi aku pasti gak terima mas. Memangnya ada istri yang ikhlas suaminya menyebut nama lain bukan namanya di saat istrinya lah yang selalu ada untuknya. Aku udah merasakan rasa sakit dan rasa sakit. Ini udah biasa bagiku. Sayang maaf. Boleh gigit tangan kamu.